Artis ini 2 orang ya. Walaupun saya sudah pergi dari Malaysia, saya tinggalkan saudara saya 2 orang, 2 ketul di Malaysia ini. Bye. Nah, ini Singgem dengan anak-anak makan potato dengan nugget tadi, tapi udah habis. Tadi sama Sebo edit. Nah, yang penting masih ada nampak nuggetnya ya. Nah, kita kalau udah sini-sini tuh makannya air mineral aja. Oke pemirsa, ini sebenarnya kita flight pukul 15.30, tapi ini pukul 5 bukan 15 deng, 17.30, tapi pukul 5 pun dah boleh kita dah calling dah. So jom kita pergi, jom. Bye Malaysia, bye bye ya kan aku, bye bye, kami pindah. Bye. Bye. Giginya bye. Oke pemirsa, kita sudah mau flight ini. Goodbye Malaysia. Jumpa lagi kalau kami ada rezeki, kami akan datang melawat ke Malaysia ya kan aku. Cakap aku still anak Malaysia. Ini Singgem change duit dulu ya, takutnya nanti nggak buka lagi di Medan, makanya sini aja kita tukar lah. Kita pun udah sampai di Kuala Namu, Indonesia. Oke pemirsa, ini kita udah mau pulang dong. Ini barang-barang pun semua udah sampai dengan selamat. Begini kalau kita pakai pesawat tidak ada yang rosak ya, semua selamat. Boleh lah sayang, boleh ya. Oke pemirsa, ini saya buat video dari rumah saya di Indonesia pemirsa. Jadi ini hujan lebat lah, deras sekali nih pemirsa. Nah kenapa saya nak buat video juga, udah tahu hujan-hujan pun apalah, di luar hujan, di dalam kan tidak, betul tak? Saya harap kalian mendengar suara saya ini dengan jelasnya lah. Ada tadi antara kalian yang pernah melihat video-video dengan thumbnail atau dengan cover seperti ini. Kalian lihatlah semua, sebenarnya ada banyak sekali, tapi saya tak ambil semuanya. Karena kalau saya ambil semua, baik itu dari YouTube, dari Google, dari TikTok, Facebook page ya, saya rasa tak akan cukup masa untuk saya share video-video itu di channel saya ini pemirsa. Jadi saya hanya ambil beberapa contoh saja pemirsa untuk kalian lihat gitu pemirsa. Jadi pemirsa, saya tuh dari dulu lagi sudah memang mendapat benda-benda seperti ini. Kalau katakan kenapa tak disaman, kenapa enggak di report Kasri, enggak disaman, minimal kasih mereka itu pelajaran gitu, biar mereka itu udah enggak buat lagi kayak gitu kan. Bagi saya itu kurang kerjaan. Ada banyak kasus yang harus diselesaikan oleh aparat kepolisian kah atau mahkamah kah. Ada banyak kasus yang mereka itu lagi buat yang jauh lebih penting daripada laporan kita yang hanya setakat saman menyaman nama baik ini pemirsa. Karena bagi saya pribadi, harga diri saya, nama baik saya itu nggak tergantung pada pandangan orang, nggak tergantung pada apa yang orang bilang gitu. Harga diri saya nggak akan turun kalau orang mencela saya. Harga diri saya nggak akan turun kalau orang menghina saya. Harga diri saya juga nggak akan turun kalau orang merendah-rendahkan saya, tak. Karena harga diri saya itu tergantung pada keluarga saya dan saya. Itu saja. Jadi oleh sebab itu saya tidak pernah mempermasalahkan kes-kes seperti ini, walaupun sebenarnya ini tuh amat sangat menyakitkan. Apalagi nanti kalau misalnya anak-anak saya membesar and then mereka akan pertanyakan benda nih, tidak apa-apa, saya akan jelaskan. Anak-anak saya akan paham. Saya tidak harus menjelaskan kepada orang yang hanya akan membenarkan dari pihak dia saja pemirsa. Jadi kalau misalkan karena kalian juga mempermasalahkannya di kolom komentar, sebenarnya saya tidak terlalu mempermasalahkan ini sih pemirsa ya, karena bagi saya itu pendapat kita dengan orang lain tidak sama itu biasa. And then bila statement kita dijadikan orang sebagai contoh untuk orang tuh membuat satu perbandingan, itu juga bagi saya biasa. Karena banyak juga ya kan statement-statement dari orang-orang terdahulu tuh kita pakai contoh lah.
Ada dulu-dulu tuh orang tua mengeluarkan statement di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya, kita juga harus begini dong. Kalau kita di Malaysia kita harus ikuti aturan Malaysia. Jangan karena kita udah di Malaysia kita mau ikut lagi tradisi kita selama kita di Indonesia. Istilahnya kita pakai statement tuh untuk mencontohkan suatu pesan yang kita ingin sampaikan biasa. Macam saya pun saya ada ambil beberapa statement dari dokter nih, dan saya buat statement tuh untuk menjadi satu pesan yang ingin saya sampaikan versi saya. Bagi saya itu wajar, karena kalian juga kalau kalian mau membuat satu statement, kalian akan kutip perkataan-perkataan dari orang yang Anda rasa sesuai dengan apa yang akan Anda ceritakan, paham tak? Macam kita nak bagi tahu orang tuh, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Itu kan statement-statement orang-orang dulunya sebenarnya itu ya kan, yang kita pakai untuk mengingatkan kepada orang. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Makanya kau Jimat ini enggak, gaya hidupmu seperti ini, selalu beli online begini begitu. Nah, itu statement yang kita gunakan untuk mengeluarkan pendapat. Betul tak? Jadi kalau misalkan katanya, hey kamu kirim alamat rumah dan email, saya mau hantar surat saman. Kalau Anda serius pun ya, sebenarnya di channel YouTube saya itu email saya already ada. Klik je udah nampak email pun. And then di Facebook saya, nomor handphone saya pun ada sebenarnya. Boleh je. Saya nih jenis orang yang tak suka bila ada orang mengeluarkan pendapat ataupun opini yang tidak sesuai dengan kita, and then langsung kita ugut. Dan saya ini bukan jenis orang yang sangat terpengaruh dengan omongan orang lain gitu. Pendirian saya nggak akan dipengaruhi oleh omongan orang lain yang saya itu sebenarnya itu toksik, hanya akan memperburuk keadaan. Saya hanya akan mengambil omongan yang baik yang membangkitkan sahaja gitu. Jadi kalaupun misalkan ada orang bilang, Sri kenapa kamu nggak buat seperti ini waktu kasus-kasus saya itu yang dijadikan Taufik hangat ya, pada setengah orang yang sebenarnya tidak tahu cerita tapi membuat rekaan cerita dan memang udah 100% salah. Kenapa nggak saman aja sih Sri ya? Saya terlalu sibuk untuk hal-hal seperti itu. Walaupun orang kata saya ini hanya ibu rumah tangga yang ya pendidikannya pun nggak lah tinggi mana, tapi benda-benda ini bagi saya itu tak patut untuk dipermasalahkan dan tak patut untuk ya disama-samakan, kayak buang-buang waktu lah pemirsa gitu. Tapi pendirian setiap orang kan tidak sama ya. Jadi inilah saya komentari pasal-pasal seperti inilah pemirsa. Kalaupun misalkan tuh Anda rasa saya ini salah, buat statement seperti itu salah, itu terpulang kepada Anda, karena saya bilang saya nggak boleh memaksa juga yang Anda harus memahami konsep saya, yang Anda harus sama dengan isi kepala otak saya, enggak. Pendapat Anda, pendapat saya gitu. Kalau selalunya bertentangan maknanya kita nggak sama, betul tak? Oke pemirsa, bye.